wabarakatuh. Pada masih video si Panjol sistem pengajuan judul. Pada video kali ini kita akan membahas dari sisi level Kaprodi. Nah, pada level Kaprodi inilah judul tersebut disetujui atau diterima. Sebelumnya sama login dengan akun Kaprodi masing-masing. Lalu jika dia sudah berhasil login, maka sama dia akan melihat informasi semua judul baru dan semua judul yang diterima dan semua judul yang ditolak. Pada sisi sebelah kiri, nah di sini seperti sebelah kiri ada dua menu, yaitu judul dan proses seleksi judul. Kita akan melihat dulu judul tersebut. Ini adalah judul-judul yang pernah diajukan di prodi tersebut. Nah, di sini lalu proses seleksi judul. Saat melakukan proses seleksi judul, di sini kita akan melihat informasi dari nama mahasiswa dan judul tersebut. Lalu di sini kita akan melihat rekomendasi. Ternyata judul tersebut sudah ada rekomendasi dari Hari Setiahadi Eskom Mkom. Untuk melihat pesan yang dikirimkan oleh dosen tersebut, kita bisa mengklik tombol atau nama di si dosen, dia akan melihat pesan yang dikirim. Lalu kita akan memilih untuk proses selanjutnya adalah dengan mengklik tombol sebelah kanan. Nah, di sini dia akan muncul seluruh informasi dari judul tersebut, dari nama, name judulnya, lalu sinopsisnya, lalu keyword dan tempat studinya di mana. Lalu klik tombol proses menelitinya. Ini akan memakan waktu sekitaran 10 sampai 15 detik tergantung dari akses internetnya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa nilai dari similarity-nya tersebut. Di sini kita abaikan saja, kita langsung masuk ke ini adalah tabel metrik trim weighting EDF. Lalu klik cek ranking pada bagian bawah, kita klik tombol tersebut sehingga dia akan memberikan data-data rekomendasi pengecekan judul di sini. Lalu ini adalah judul-judul yang di list berdasarkan dari nilai TDF-nya dari besar ke kecil. Ternyata judul tersebut, perancangan sistem informasi pendataan pertanian di Solo, itu memiliki kemiripan dengan nilai TDF 17,85, yaitu dengan judul perancangan sistem informasi pendataan bibit di Dinas Pertanian Kabupaten Solo berbasis web. Itu pernah diangkat oleh mahasiswa bernama Daniel Amyad dengan BP sekian-sekian. Nah, jika merah itu dia memiliki kemiripan yang cukup tinggi, dan kuning dia memiliki kemiripan sedang, dan hijau itu masih fresh atau tidak memiliki kemiripan yang rendah. Di sini si Kaprodi itu dapat melihat rekomendasi atau judul-judul yang pernah diajukan berdasarkan judul si mahasiswa. Untuk list ini kita hanya memberikan 10 data judul berdasarkan nilai TDF dari besar ke kecil. Lalu pada pembangkitan keyword, itu keyword yang pernah diusulkan, apakah berapa kali pernah digunakan. Nah, di sini kebetulan nilainya masih 0 semua. Lalu pembangkit tempat studi kasus dan fokus penelitian. Fokus penelitian adalah perancangan sistem informasi, itu pernah diangkat sebanyak 119 kali, dan tempat studi kasus pada PT Angin Ribut itu
sebanyak 0 atau belum pernah dilakukan studi kasus di tempat tersebut. Untuk lebih jelasnya adalah untuk Kaprodi, dari 3 data yang diberikan oleh sistem ini, dia dapat melakukan diterimanya judul atau ditolak. Contoh di sini, dari rekomendasi hasil pengajuan judul tersebut, hasilnya adalah judul ditolak. Jika judul ditolak, maka si mahasiswa dapat melakukan pengajuan judul yang kedua kali. Nah, kita pada kasus yang ini kita akan melakukan ACC judul dengan penentuan pembimbing. Jadi pembimbing satunya siapa? Di sini akan muncul dosen-dosen di prodi tersebut. Lalu pembimbing duanya siapa? Contoh di sini pembimbing satunya adalah Haris Setiadi, lalu pembimbing duanya adalah Dr. Nuraini Dahari Eskom Mkom. Lalu saat ini diklik simpan, maka sistem akan mengirimkan email dengan lampiran SK bimbingan. Kita klik simpan, maka judul berhasil diproses. Nah, di sini data pengajuan judul baru itu sudah kosong, tidak ada mahasiswa yang melakukan pengajuan judul. Maka di data statik di depan itu semua judul baru itu adalah 0. Nah, kalau kita lihat ini perancang sistem statusnya sudah diterima. Nah, pada proses ini sampai pada tahapan ini, proses yang dilakukan oleh Kaprodi atau tim seleksi judul itu sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.